selalu salah dengan saya. Saya ingin didengarkan, tapi mereka lebih sering menasihati atau membandingkan saya dengan orang lain. Kadang saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan, tetapi saya takut mereka tidak mengerti. Akhirnya saya memilih diam dan membiarkan semua sendiri. Apa yang kamu rasakan ketika mendapat semuanya sendiri? Saya merasa sedih dan lelah. Saya ingin sekali punya tempat untuk bercerita, tetapi saya merasa tidak ada yang benar-benar mengenal saya. Jadi selama ini kamu selalu mendengar perasaannya, terus juga kamu belum tahu nih cara untuk menyampaikannya itu bagaimana. Iya, saya takut kalau saya bicara justru akan membuat keadaan jadi lebih buruk. Jadi apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Karena setiap kali saya mencoba menjelaskan perasaan saya, mereka lebih sering memotong pembicaraan saya atau harus menyalahkan saya. Setelah itu bagaimana perasaanmu pada saat itu? Saya kecewa, saya merasa apa yang saya rasakan itu tidak penting. Apa yang biasanya kamu lakukan setelah kejadian? Saya memilih diam dan masuk ke kamar. Kadang saya menangis sendiri. Apa yang paling kamu harapkan pada saat itu? Saya hanya ingin mereka pun mendengarkan saya sampai selesai dan mencoba memahami apa yang saya rasakan. Sejak SMP, saya merasa orang tua saya semakin banyak menuntut saya. Nilai harus bagus, harus nurut, tidak boleh membantah. Kalau saya mencoba menjelaskan perasaan saya, mereka bilang saya ini terlalu sensitif. Jadi apa yang paling membuatmu sedih? Saya merasa usaha saya tidak pernah dihargai. Saat saya mendapat nilai bagus, itu dianggap biasa. Tapi ketika saya melakukan kesalahan sedikit saja, mereka pasti langsung marah. Setelah itu biasanya kamu setelah itu apa yang biasanya kamu lakukan saat kejadian? Saya lebih sering diam di kamar daripada menangis sendiri. Saya jadi malas berbicara karena takut tidak dipahami lagi. Terus bagaimana hubungan dengan kamu tadi? Tidak terlalu dekat sih, kami memang tinggal semua, tetapi saya merasa ada jarak. Saya ingin dekat dengan mereka, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Apa sih penyebab munculnya perasaan yang tidak enak? Mungkin karena kami jarang bicara dari hati-hati, orang tua lebih fokus pada hasil yang saya capai, sedangkan saya ingin mereka memahami perasaan saya. Apakah ada hal lain yang membuatmu semakin merasa dari hati-hati kami? Iya, saya sering dibandingkan dengan saudara atau anak orang lain. Jadi saya merasa tidak cukup baik. Saya berpikir bahwa apapun yang saya lakukan tidak akan pernah membuat mereka bangga. Setelah itu bagaimana perasaan ketika dibandingkan oleh orang lain? Saya kecewa, sedih. Saya merasa seperti tidak pernah cukup baik. Setelah itu apa yang ada di pikiran pada saat itu? Saya sering berpikir mengapa saya tidak bisa menjadi seperti yang mereka inginkan. Apakah kamu pernah berusaha menjadi seperti yang mereka harapkan? Pernah Bu, saya belajar lebih giat, berusaha menuruti semua perkataan mereka, tetapi tetap saja saya merasa kurang. Bagaimana perasaan ketika berusaha untuk belum dihargai oleh orang tua? Saya lelah Bu, kadang saya merasa cuma berusaha karena hasilnya tetap sama. Lalu tiba-tiba jadi seperti Saya jadi lebih mudah sedih, sering menyalahkan diri sendiri, tidak percaya diri, dan kadang saya juga merasa sendirian meskipun ada keluarga. setelah itu apakah kamu pernah merasa marah pada orang tua? Karena Bu, saya marah karena merasa tidak dipahami. Lalu Apa yang kamu rasakan bagaimana perasaan? saya merasa bersalah karena saya tahu mereka sebenarnya itu saya dan bersama saya.
menjadi yang lebih baik. Kalau orang tua kamu ada di sini sekarang, apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka? Saya ingin bilang bahwa saya itu selalu merasa bersalah. Saya ingin mereka memeluk saya dan mengatakan bahwa mereka mengerti apa yang saya rasakan. Saya takut hubungan saya dengan orang tua semakin jauh. Saya berharap kami bisa lebih dekat dan saling mengerti. Ini merasa dari orang tua, termasuk orang tua sendiri karena kurangnya komunikasi, bagaimana bertanya ini dari orang tua serta kebiasaan yang sering dibandingkan oleh Ya, betul sekali. itu akibatnya jadi kamu merasa sedih, kecewa dan gagal karena orang tua kamu sering membandingkan dengan orang lain. Ya, saya jadi sering berpikir bahwa saya itu tidak cukup baik. Kamu sebenarnya tidak membenci orang tua, tapi kamu ingin mereka mengerti kamu rasakan sekarang. Ya, saya hanya ingin bilang Kamu juga merasa bahwa selama ini usaha kamu selalu kurang dengan mereka sehingga kamu tuh mulai ragu sama diri kamu sendiri. Namun di sisi lain, kamu tuh masih berharap dengan kamu sudah baik saja. ya saya sangat berharap. Saya sering ingin melihat teman-teman yang biasanya bercerita tentang bebas kepada orang tua, yang saya juga ingin dulu seperti mereka dulu. Apakah mungkin orang tua kamu sebenarnya menyayangimu, tetapi mereka tuh punya cara lain yang berbeda dari cara menunjukkan kasih sayang ini. Mungkin saja mereka bekerja keras untuk saya dan selalu memenuhi kebutuhan saya. Lalu, apakah mungkin selama ini terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi antara kamu dan orang tua? Ya, mungkin karena saya juga jarang mengungkapkan apa yang saya rasakan. Lalu, bagaimana perasaan Saya jadi berpikir bahwa masalahnya bukan hanya karena orang tua tidak mengerti saya, tetapi juga karena saya belum berani menyampaikan perasaan saya dengan baik. kalau suatu saat kamu bisa berbicara dan jujur kepada orang tua apa sih yang paling penting kamu lakukan? Saya akan mengatakan bahwa saya mencintai mereka, tetapi saya juga ingin dipertemukan dan dihargai. Bagaimana perasaan setelah mengungkapkan? Mungkin saya merasa lega dan lebih berani untuk mencoba memperbaiki hubungan kami. Setelah ini apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin mencoba berbicara pelan-pelan dengan orang tua tentang apa yang saya Ada rasakan. Mungkin saya akan mencoba lebih terbuka dan tidak terus menganggap bahwa mereka pasti tidak mengerti saya. Saya juga ingin belajar mengendalikan emosiku saat berbicara dengan mereka. lalu bagaimana kamu akan memulai? Saya akan mencoba mengajak mereka berbicara saat suasananya sedang tenang. Saya juga ingin belajar menerima bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memiliki Ibu melihat kamu memiliki minat besar yang dapat Terima kasih Ibu. Setelah bercerita saya merasa sangat membuat karena saya bisa mengungkapkan semua yang selama ini saya pendam. Saya sadar bahwa selama ini saya selalu memendam perasaan dan belum mencoba berkomunikasi dengan baik. ibu percaya kamu mampu kok melakukannya. Terima kasih Bu, saya akan berusaha.
Iya, saya merasa lebih mengerti penyebab masalah saya. Namun kamu juga sudah menyadari nih bahwa hubungan itu dapat diperbaiki melalui komunikasi yang lebih terbuka. Iya, saya ingin mencoba dulu. Setelah ini cobalah menjalankan rencana yang sudah kamu buat Gina, seperti mulai perlahan, mengungkapkan rasa dengan baik dan berusaha memahami sudut pandang dari mereka. Baik Bu, saya akan mencoba melakukannya. Terus kita akan melihat ya perkembangan kamu yang sudah kamu capai nanti pada pertemuan berikutnya. Karena kamu sudah memulai perkembangan yang sudah dibicarakan. Terima kasih karena sudah membuka dan berbagi. Terima kasih juga Ibu atas bantuan dan masukan. Sama-sama. Semoga berhasil ya dalam rencanamu. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Sampai bertemu